Dalam itu berupa harta atau berupa apa sih namanya, berupa uang. Mungkin yang bakal kebagian cuman keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tafakkur. Tafakkur rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan di harta, bukan pada harta, tetapi pada ilmu. Sehingga siapapun dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kulitnya putih, yang kulitnya hitam, yang dari orang Arab, yang dari Ajami ataupun Arabi ataupun orang manapun itu, selama dia iman sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa ngambil. Itu yang namanya warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dijadikan warisannya itu bukan harta, tapi apa? Ilmu. Yang mana dikatakan bahwasanya ilmu afdal minal mal. Al-ilmu, ilmu itu mutlak afdal minal mal. Lebih afdal ketimbang harta. Itu mau ukur dari segi manapun, lebih afdal ketimbang harta. Jelas lebih afdal ketimbang harta. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika ditanya ilmu atau harta yang lebih afdal. Ilmu lebih afdal ketimbang harta. Apa? Sebab ilmu itu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rantainya, silsilahnya, nyambungnya sama makhluk yang paling mulia. Warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ammal mal, adapun harta itu warasatul Fir'aun, warisannya Fir'aun, warisannya Haman, warisannya Qarun dan lain sebagainya, musuh-musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ilmu warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapapun yang mau ngambil bisa mengambil asalkan dia itu ada kesemangatan, asalkan dia dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya itu orang yang diinginkan kebaikan sama Allah siapa sih? Ya, mereka orang yang mau ngambil warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mau mengikatkan dirinya, orang yang mau mendekatkan dirinya, mengikatkan dirinya talassak, nempelin dirinya sama Nabi Muhammad melalui ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam ayat Al-Quran, dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada perkara yang lebih afdal ketimbang ilmu. Sehingga disebutkan dalam kitabnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ma abadallahu bisyai'in, tidaklah ada sesuatu yang dijadikan media kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala afdal minal ilmu. Yang lebih afdal ketimbang ilmu nggak ada. Sesuatu yang paling afdal untuk kita mengabdi menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala al-ilm. Paling afdal ilmu. Sebab amal apa? Itu salat melalui tidak melalui jalur ilmu ya nyasar. Zakat nggak melalui jalur ilmu nyasar. Atau puasa nggak melalui jalur ilmu ya 14 nggak tahu kemana larinya kemana nggak tahu, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ilmu itu pondasi. Ilmu itu pondasi. Sehingga dikatakan oleh para ulama nggak ada satu amalan yang lebih afdal. Nggak ada satu amalan yang lebih afdal, amalan daripada amalan menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang melebihi afdaliyahnya ilmu, nggak ada. Sama sekali lah haji wala sama sekali. Di dalam menuntut ilmu bahkan yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewati dua hilaq atau dua perkumpulan. Yang satu itu perkumpulan zikir, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu itu perkumpulan lagi ta'lim. Satu perkumpulan lagi ta'lim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Kilahuma fi khairin. Keduanya ini di dalam kebaikan. Keduanya di dalam kebaikan. Akan tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma hada, adapun yang ini, yang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan, dia meminta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, meminta. Adapun yang satunya ini dia sibuk dengan ilmu. Yang sibuk dengan ilmu itu bahkan
nggak perlu minta sama Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, diangkat dari bala musibah. Semua yang diminta sama orang ahli zikir itu ada semuanya komplit di mana? Di majelis ilmu. Ada semuanya komplit di majelis ilmu. Sehingga Nabi Muhammad akhirnya duduk di mana? Duduk di majelis ilmu. Wabihi, kata Nabi Muhammad SAW, wabihi bu'istu, dan dengan ilmu lah, dan dengan ilmu inilah saya juga diutus sama Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk menyebarkan ilmu. Maka Nabi SAW duduk di majelis ilmu. Bahkan alimun wahid, satu alim, amil wahid, satu orang alim yang mengamal, satu aja, yaitu asyaddu ala syaitan, itu lebih dahsyat, lebih menakutkan oleh syaitan ketimbang apa? Min alfi abid bi ghairi ilmin, ketimbang 1000 hamba Allah Subhanahu wa taala yang sholatnya setiap malamnya 1000 rakaat, baca Qur'annya nggak ketinggalan, zikirnya nggak ketinggalan, ribuan, itu dibandingkan sama satu orang alim, satu orang yang berilmu. Itu lebih afdal dan satu orang yang berilmu ketimbang ini dia, orang-orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Nggak ada bandingannya, nggak ada bandingannya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita digiring sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih taufik hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita duduk di sini. Kita niatnya tadi tuh ngantri, nggak perlu ngantri bahkan, nggak kayak bagi sembako, nggak kayak apa sih namanya BLT, nggak kayak BLT. Kita apa sih namanya BLT, bela-belain. Orang kaya mukanya dimiskin-miskinin. Sampai orang kaya mukanya dimiskin-miskinin. Lagaknya miskin kan. Biar dapat apa? Biar dapat BLT. Ada BLT berapa hari habis? Berapa hari habis? Nggak tahu larinya kemana. Amma ilmu lah. Ente nggak perlu ngantri. Bedeselnya ente sekali duduk, bareng duduk semuanya langsung dapat. Langsung dapat, nggak langsung habis. Langsung dapat, nggak langsung habis. Bisa sampai kapan? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sampai ente mati. Sampai ente mati ini bakal manfaat. Nah, BLT berapa ya? Berapa sih? 400.000. 600.000. 600.000. Berapa hari itu? 600.000 berapa hari? Sehari. Baru megang udah di apa sih namanya? Tagihan motor, tagihan pajak, tagihan yang lain. Belum buat beli susu, belum beli ini. Wah, habis. 1 hari habis ludes. Ada BLT seperti itu. Akan tetapi ini ilmunya Nabi Muhammad SAW, warisannya Nabi Muhammad, ini nggak habis-habis. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Ali, kullama anfaqtum al-ilm, setiap kali ente infakkan ilmu, artinya ente apa? Ente sebarkan itu ilmu, bukannya berkurang, bal yazdad, akan tetapi bakal nambah. Bakal nambah pengetahuan, bakal nambah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal mal, adapun harta, ketika ente dikasih ya kan tadi apa PLT dan lain sebagainya atau apalah hasil sebentaran doang. Ilmu lebih mulia, kenapa? Ngejaga ente. Ente mau bikin haram, ente ingat, ente thalibul ilm, ente dilarang sama Allah seperti ini, ente tahu. Tapi orang yang nggak berilmu, babat aja semuanya, nggak peduli halal haram, bodoh amat, nggak tahu menang, buta, buta. Makanya dikatakan al ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Terus akal sama basirah, hati, akal sama hati itu basirah. Basirahnya itu ya mata kita. Begitu. Dan orang sebesar apapun cahayanya, tapi kalau basirahnya nggak benar juga, ya gimana? Siang hari matahari mencorong, matahari, terik, panas. Tapi basirahnya nggak benar, matanya nggak benar, apa yang dia lihat?
Tapi kalau basirahnya benar, terus dia punya ilmu, dia punya cahaya, dia punya mata. Bukan cuma dia punya cahaya, tapi dia punya mata. Atau dia punya basirah, tapi nggak punya ilmu. Ya kayak orang melek di tengah kegelapan. Di tengah kegelapan. Dia jalan kemana, kesandung, jalan kemana, kejedot. Begitu. Orang begitu juga. Orang punya akal, tapi nggak dimanfaatkan buat ilmu. Ya kayak begitu. Gambarannya seperti itu, kasih akal sama Allah Subhanahu wa taala tapi nggak mau buat menuntut ilmu. Nggak mau buat menuntut ilmu. Ya akibatnya dampaknya begitu. Halal, haram, nggak peduli, diterjang semuanya. Dia nggak tahu menang. Maka dikatakan oleh Sayyidina Ali, al-ilmu afdal minal mal. Al-ilmu yahrusuka wal mal anta tahrusuh. Ilmu ya kan itu afdal ketimbang harta. Sebab apa? Sebab ilmu yang bakal jaga ente. Ilmu yang bakal jaga kita. Menjaganya bukan di dunia doang, sampai di akhirat. Apa sih namanya? Walaysa lil insani min ba'dil ajal illa alladhi qaddamahu minal amal. Gak ada tuh manusia setelah dia mati, gak ada yang dibawa kecuali apa? Amal perbuatannya. Jelas orang menuntut ilmu amalannya lebih afdal ketimbang amalan apapun. Lebih afdal ketimbang amalan apapun. Dan amalan yang semacam ini demi Allah gak bakalan mandek sampai sampai ente 10 hari doang, 15 hari doang, atau seumur hidupnya ente doang, enggak. Akan tetapi bakal nyampe akhirat. Nyampe kuburan ente, ini ilmu bakal temenin. Itu di dunianya cahaya, di kuburan ente juga jadi cahaya. Di akhiratnya ente juga jadi cahaya. Menguntungkannya bukan cuma di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Sampai nuntun ente masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita. Alhamdulillah dilangkahkan kaki kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk mujalasah bersama, duduk bersama, membahas ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga meskipun ilmu yuktafat, yaitu mencukupi kita, ya kan, lebih dari kita berdoa, lebih dari kita meminta, akan tetapi kita tetap sebelum kita mulai taklim juga kita zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya enggak tanggung-tanggung, salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang enggak mungkin tertolak. Salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, ini bahkan orang nggak perlu sanad. Ini yang namanya salawat nggak perlu ijazah. Amalan yang nggak perlu ijazah tapi masih tetap nyampe. Bahkan nggak perlu ikhlas. Artinya ketika orang salawatnya pamer pun masih diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan yang nggak ada dua aja juga. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antum tahu di dunia ini, antum kalau lihat kemaksiatan, kezaliman, huru-hara di sana sini, fitnah yang menyebar dan lain sebagainya, demi Allah, ini berhak turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang semacam ini, para aulia difitnah sama mereka, para alim difitnah sama mereka, orang alim, para kiai diadu domba sama habaib. Ini fitnah dahsyat banget ini. Ini fitnah, jangan dikira ini biasa aja, jangan dikira. Ada fitnah yang sangat dahsyat, yang sebenarnya ini berhak. Sebenarnya berhak di tempat kita ini, di negara kita ini turun balak musibah yang begitu besar, demi Allah. Tapi kalau bukan karena sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang selamat. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini masih banyak orang yang cinta sama sholawat, sehingga diganjal tuh. Kama qala Syekhina Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya tadi ngomong seperti itu juga beliau ngomong seperti itu. Kalau musibah sebenarnya udah mestinya tuh turun, tapi untung-untungnya masih pada doyan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan main, amalan bukan main.
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis-majelis zikir yang semacam ini juga berperan apa? Menolak bala musibah ya. Sebelum turunnya bala musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Falzamhu, maka lazimkan zikir, lazimkan salawat, lazimkan majelis ilmu. Majelis ilmu yang kayak bagaimana? Yang di situ nggak ada fitnah. Majelis ilmu yang di situ ngajaknya kepada sunnahnya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajaknya perdamaian, ngajaknya cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada para abai, para kiai, para alim ulama. Itu di situ majelis yang demikian, majelis yang insya Allah jauh dari fitnah. Sebab itu kemarin bagi sedikit cerita nih, ketika istimewa al-wafa juga itu disebutkan di situ juga disebutkan sesungguhnya di fitnah huru hara yang semacam ini ada, kita biasanya itu nuduh apa sih, ada apa sih namanya fitnahnya atau apa sih namanya, atau bikinannya Yahudi lah, inilah segala macam. Tadi kata Al-Habib Saleh Al-Jufri, beliau dari Habib Ali Al-Jufri, dari Habib Umar, dan dari Habib Abu Bakar Al-Mafi, Allah yarham, itu mereka mengatakan sebenarnya bukan dari mereka itu. Mereka malah ibaratnya itu kayak apa sih, kayak wayangnya. Mereka itu kayak wayangnya. Hakikatnya ini perang ini masih berkelanjutan, perangnya Nabi Muhammad SAW sama siapa? Sama iblis. Ada sampai kemarin yang antum tahu lah, kemarin masalah corona dan lain sebagainya. Habib Abu Bakar Al-Masyhur pun udah nyebutin itu bakal ngebludak, bakal apa sih, bakal mengguncang dunia bahkan. Beliau di fikih tahawulatnya begitu. Itu beliau mengatakan seperti itu. Hatta Amerika, hatta apa semuanya kena. Oh ini bukan apa sih? Bukan cuman kelakuannya mereka, negara-negara yang pengen menguntungkan, ada sebenarnya ada di balik itu semua dalangnya tuh ada itu iblis, memang iblis. Sehingga itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, kemana saya apa sih dalam kisah nukilan Ihya Ulumuddin kemarin saya nemuin juga itu kisah tentang orang Yahudi itu, yang Yahudi apa sih namanya, minta sama Allah Subhanahu wa taala dia puasa 70 tahun, bukanya setiap 7 hari. 7 hari baru buka puasa, 7 hari baru selama 70 tahun. Cuman pengen apa? Pengen lihat setan kayak gimana sih, iblis kayak gimana kalau lagi ganggu orang, ganggu manusia kayak gimana. Penasaran. Sampai udah 70 tahun dia nggak dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia putus asa. Ada salah satu umat terdahulu, bukan di umatnya Nabi Muhammad, tapi umat terdahulu. Akhirnya udah putus asa lah, ya Rabb, apain ya saya dari kemarin minta pengen lihat syaitan, pengen lihat iblis kalau lagi goda manusia kayak bagaimana, kayak begini lah. Daripada kayak begitu, mending saya minta sama Allah aja lah, minta sama Allah biar Allah membukakan aib saya, biar saya sendiri melihat aib saya. Mungkin ini lebih bermanfaat. Jadi saya bisa taubat sama Allah Subhanahu wa taala, saya bisa memperbaiki diri, saya bisa lebih bagus lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas celereng seperti itu, ibaratnya di hati muncul semacam itu, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang menjelma jadi manusia. Datengin orang tersebut, assalamualaikum. Akhirnya ditanya, ente yang 70 tahun ini ya puasa, ente siapa? Anak malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, diutus buat nemuin ente. Saya bukan malaikat Israel, malaikat Israel. Saya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, amalan ente yang apa sih namanya? 70 tahun puasa. 70 tahun puasa, buka puasanya setiap 7 hari itu tidak lebih afdal ketimbang ma khatara ala qalbi, yang muncul di hati ente tentang ente pengen introspeksi di diri ente. Ente ketika pengen melihat aibnya ente, ya Allah, daripada itu saya pengen lihat aib diri anak sendiri aja lah, biar saya bisa memperbaiki diri, biar saya
Ada lebih afdol, kata malaikat tersebut. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, lebih afdol, lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala ketimbang ibadah ente itu yang 70 tahun puasa yang bukannya setiap 7 hari. Akhirnya seperti itu. Benar kayak gitu? Iya benar. Akhirnya kata malaikat juga, dan saya diperintah sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan keinginannya ente. Berkat ente tadi lu ngomong seperti itu, ya. Allah Subhanahu wa taala ngabulin keinginannya ente, biar apa? Biar lihat syaitan, lihat iblis bagaimana itu ketika menggoda manusia. Diusap matanya, begitu dia melek, itu nggak ada di muka bumi ini kecuali semuanya dipenuhi sama iblis. Semuanya. Itu zaman dulu. Semuanya dipenuhi sama iblis. Lihat ada orang jalan, wah samperin, ngikut sampingnya, digodain, ngikut sampingnya digodain. Oh, ini berkelanjutan sampai saat ini. La yaumil qiyamah. Dalam janjinya iblis itu di apa sih namanya dalam Al-Qur'an seperti itu. La ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis apa? Ya Allah, saya minta abadikan saya. Akhirnya diabadikan. Setelah diabadikan apa? Mereka bersumpah, apala uyannahum ajma'in. Saya bakal melencengin ataupun menjerumuskan ini manusia semua illal mukhlasin, kecuali yang diloloskan sama engkau. Sampai hari kiamat. Artinya sampai detik ini juga mereka masih mengusahakan. Baik dari fitnah internet, bahkan dari kecanggihan teknologi, bahkan semuanya yang kata Al-Habib Shalih Al-Jufri, semuanya itu ada jebakan. Ketika ente buka YouTube, itu mungkin ente yang cari pertama Habib Umar atau siapa ceramah. Ntar bawah iklannya munculnya udah nggak karuan. Ntar bawahnya lagi ente penasaran, tambah ke bawah, diklik tambah udah nggak bener, tambah melenceng. Ente klik lagi, masuk lagi jebakannya syaitan. Masuk lagi ke jebakannya iblis. Begitu. Dilihat lagi, ini ada perang. Ini Habib difitnah begini. Diklik, der, wes, udah. Ente masuk adu domba. Ente cari lagi, semuanya, kanan, kiri, depan, belakang. Kata Habib Shalih Al-Jufri begitu. Ada Habib Umar mengatakan seperti itu. Bagaimana? Jebakan semuanya, jebakannya iblis. Makanya tuh kelak hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat, pasukannya Imam Mahdi nggak sembarangan orang. La ilaha illallah. Itu pernah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid ditanya sama salah satu muridnya. Muridnya, ya Habib, kapan Imam Mahdi keluar? Kayak Umar yang tadinya lagi ngobrol senyum, dengar seperti itu, mukanya memerah. Kata Habib Umar apa? Masta'dadta lahu. Itu disiapin apa buat jadi pasukannya Imam Mahdi. Pasukannya Imam Mahdi, kata Habib Umar, nggak pernah ninggalin Qiyamul Lail. Pasukannya Imam Mahdi nggak pernah lepas dari Al-Quran. Pasukannya Imam Mahdi nggak lepas dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ente udah nyampe mana? Kata Habib Umar, nggak perlu ente nanya kayak begitu. Ente lazimin ini yang saya ajarkan. Kata Habib Umar, kelas. Ente insya Allah bakal masuk barisannya Imam Mahdi. Alhasil, la ilaha illallah ya latif. Mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala dari jebakan syaitan, jebakan iblis. Sampai begitu. Ya artinya begitu. Punya handphone, apa sih namanya, dilihat sama anak kita, anak kita minta, lama-lama lepasin, kasih, kena lagi. Karena kita, waduh, alhasil dahsyat. Itu ibaratnya kalau kita dibukain hijab kita tuh kayak yang Bani Israel tersebut dibukain, aduh deh. La ilaha illallah. Ya Allah, nggak ada yang lebih nikmat ketimbang mujalasah sama kitabnya para aulia salihin, para ulama amilin. Ente mau kemana kanan kiri udah jebakan semua. Sedangkan
Yang bakalan selamat kelak di hari kiamat dalam hadisnya Rasulullah SAW itu orang-orang saleh, orang-orang saleh yang bakalan selamat dari dajjal bahkan itu orang-orang saleh. Mereka bakalan kabur lari dari fitnah, bukan berani ngadepin, berani nantangin, abis. Dan mau nantangin ngadepin fitnahnya dajjal, kejebak lagi, bakal kejebak. Makanya perintahnya Nabi Muhammad, firru, lari. Bukan apa? Bukan lawan dajjal, bukan. Lari, kabur, ngumpet di mana ya? Nah, lari udah pokoknya. Nah, ini yang semacam ini, dan semuanya ini fitnah dajjalun. Sebelum dajjal yang asli keluar. Dari mulai internetnya, dari mulai konten-konten yang nggak benarnya, dari mulai konten fitnahnya, sampai hatta televisi program-programnya. Nah, ente bisa bayangin yang dibikin contoh sama beliau itu diantaranya itu kayak program itu dunia mewabah sampai dunia bukan corona doang, hatta program di TV mewabah sampai seluruh dunia kayak apa? Indonesian Idol. Sebelumnya ada yang namanya American Idol. Ada apa lagi mana? Seluruh negara, ya bayangin. Ada semuanya, ada yang nyokong lah, ada yang ya itu membisikkan, menjadikan, ngedalangin. Ya. Ada program-program yang banyak banget. Itu bisa serempak sedunia kena wabahnya semua. Semua. Bukan hanya cuma corona. Internet di mana sih, daerah mana sekarang yang nggak ada internet? Jarang lah. Ya, jarang di mana-mana. Di mana-mana. Ini juga termasuk. La ilaha illallah. Nah, kalau kata salah satu guru saya, Habib Nizarul Kaf, itu beliau sampai pernah mengatakan khalwat hadhiz zaman, khalwatnya zaman ini itu khalwat dari media sosial. Ente nggak perlu khalwat masuk kamar. Jadi sekarang masuk kamar, handphone ente ngikut. Handphone ente tetap ngikut, tetap buka bu. Cukup khalwatnya apa? Handphone. Nggak perlu ente buka yang nggak penting. Sudah. Ada khalwat zaman ini. Ente niatin khalwat, ente dapat pahala khalwat. Sudah ente jadi wali. Ente nggak buka medsos dengan niat ngindarin fitnah, ngindarin yang nggak benar, ente bisa jadi wali nih zaman. Ada. Dahsyat fitnahnya dahsyat. Lakin alhamdulillah masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, duduk sama beliau, sama kitab-kitabnya beliau ini. Yang mudah-mudahan bakalan jadi manfaatnya untuk kita, terhindarnya kita dari fitnah Masih dan Dajjal. La ilaha illallah. Alhamdulillah, dan kita ini udah masuk ke bulan Dzulhijjah. Yang bisa puasa, ayo pada puasa, amalin puasa. Jangan lupa banyakin niat di bulan Dzulhijjah. Yang belum niatin dari sekarang. Niatin mau puasa, niatin mau banyakin baca Al-Quran, niatin mau banyakin sedekah, niatin deh sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sebab niatul mukmin khair min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih afdal ketimbang amalannya. Amalannya kalau amal nggak dilandasin sama niat yang benar juga bakalan nyasar. Maka itu niat ini penyokong yang menjadikan amalan kita bakal menjadi amalan yang afdal. Sebab apa? Sebab niatin yang banyak. Niatin yang bagus-bagus. Niat apa sih namanya? Memusnahkan keangkuhan di hati, memusnahkan permusuhan di hati, memusnahkan egoisan di hati dan lain sebagainya. Niatin semuanya. Masalah hati, masalah ibadah, semuanya bagus. Puasa juga tuh. Paling enggak 89-nya tuh. Paling enggak.
Mudah-mudahan kita dikasih taufik hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Juga amalin tuh zikir apa sih namanya? Zikir Dzulhijjah. Itu yang selama 9 hari atau 10 hari. Dari bacaan la ilaha illallah sama salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada nasnya. Ini kita baca deh sedikit-sedikit. Itu paling enggak itu sehari ada 10 kali dibaca itu. Antum atur waktu setiap ba'da salat aja tuh 2. Hari udah 10. Dalam 5 waktu. Berapa menit? Nah, kita coba nih berapa menit. Kita coba berapa kan? Ini ya, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad-dur. La ilaha illallah adadal ayami wasyhur. La ilaha illallah adada awajil buhur. La ilaha illallah adada adhafil ujur. La ilaha illallah adada qatril matar. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله بالصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والسفر. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عدد الليالي والدور. لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أموات البحور. لا إله إلا الله عدد أطعام الوجود. لا إله إلا الله عدد قطر المطر. لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر. لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر. لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر. لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر. لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله عدد لمح العيون. لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله تعالى عما يشركون. لا إله إلا الله خير مما يجمعون. لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس. لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والسفور. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين. لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير. 1 menit. 1 menit. 2 menit deh. 2 menit kelar. Baca intinya 2 menit. Terus belum salawatnya lagi nih. Ada salawat yang dikhususkan juga. Mudah-mudahan yang kalau baca ini digampangin sama Allah Subhanahu wa taala buat pergi haji. Amin Allahumma amin. Itu yang di bawahnya juga tuh.
yang nasnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad matta sallatil uyunu bin nadar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajja haju wa tamar wa labba wa halaqa anar wa taba bil baitil atiq wa qabala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد ما تصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولب وحلق نار وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما تصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونهر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. Ini dibaca berapa? 27 kan? 7 kali tiap hari. Atur waktu deh. Di sholat berapa? 5 kali, 6 kali. Ya berapa sih sholat 5 waktu? Komplit 27 kan? 27 kali. Setelah habis setiap sehabis sholat 5 waktu. Itu baca amalin. Ada manfaatnya besar banget. Ada manfaatnya besar banget. Bahkan dikatakan dalam hadis itu la ilaha illallah itu aslul apa sih namanya? Aslul ihsan. Pangkal kebaikan. Sebagaimana pernah dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqullah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa khaliqin nas aina ma kanu, dimanapun kalian berada. Di tempat sepi, di tempat ramai, di rumah, di kantor, di jalanan, di majelis, di kamar, di mana lagi walhasil. Takwa sama Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Wa atbi sayyatal hasanat tamhuha, dan ikutin dan selalu ente apa sih namanya timpa kubur apa? Kubur keburukannya ente dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan, maka apa? Tamhuha, maka kebaikan tersebut bakal menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan ente berakhlaklah kepada manusia, bergaul sama manusia dengan akhlak yang terpuji. Ini pesanannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa sih namanya? Sahabat ada yang mengatakan, bertanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal qaulu la ilaha illallah minal hasanat? Ya Rasulullah, apakah mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk dari hasanat? Kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal hiya aslul hasanat. Ini pangkal hasanat, ujung hasanat, paling afdalnya hasanat ya ini la ilaha illallah. Paling afdalnya hasanat. Bahkan miftahul jannah. Pintunya surga ya la ilaha illallah. Passwordnya itu dia. Passwordnya itu dia. Nah, maka para aulia solehin mereka minta itu apa? Meninggal mengucap la ilaha illallah. Artinya pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Man kana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi disebutkan siapa yang meninggal akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin surga. Dijamin surga. Nikmat. Kita ini dalam kitabnya Al-Wahadat, ini bab zakat, insyaallah kita bakal bahas minggu depan masih ayam tasyrik ya. Malam Jumatnya masih ayam tasyrik. Udah yang lebaran deh itu. Udah makan daging deh Jumatnya. Insyaallah di malam Jumat berikutnya, artinya nanti malam Jumat yang bakal datang ini itu masih sunnah takbiran. Jadi Idul Adha itu sebenarnya Idul Akbar. Idul Adha itu sebenarnya apa sih namanya? Lebaran besar. Lebaran yang besar, kata Nabi Muhammad, lebaran besar sebenarnya Idul Adha. Lebarannya sunnah takbirnya aja sampai 3 hari.
Ini nggak boleh puasa tuh sampai tiga hari. Ini nggak boleh puasa. Sama Syawal ya kan, 1 hari puasa, besoknya kalau udah sunnah puasa. Sunnah puasa lagi. Tapi Idul Adha itu 3 hari nggak boleh puasa. Ayamul akli wasyurb kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idul Adha itu 3 hari. Ayamut tasyrik ini hari apa? Hari makan minum, bro. Hari makan dan minum. Artinya Id besar. Id besar. Ada sampai 3 hari. Itu ente manfaatin deh. Sunnahnya itu setiap ba'da salat. Nanti setiap ba'da salat, setiap habis salat selama 3 hari itu habis assalamualaikum langsung takbir Allahu akbar. Sunnahnya seperti itu. Masih disunahkan untuk takbir. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya Allah. Terus pesan lagi yang mampu korban. Yang mampu korban. Yang mampu korban. Nah, kita beli handphone mampu, ya. Beli motor mampu. Apa motor yang kredit? Apa mau nyari kambing yang kredit? Alhasil kalau bisa usahakan. Usahain. Nah, usahain kalau bisa. Mudah-mudahan kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa berkurban di setiap Idul Adha, bahkan bisa berangkat haji dengan rezeki yang halal dan thayyibah, sehingga amalan kita juga diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita haji mabrur, kalau kita korban yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah, la ilaha illallah, ala nabi salamullah, salli ala sayyidina Muhammad, salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا الله 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 يا ربي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات الكرسي وثلاث من سورة الإخلاص والمعوذتين آتاكم الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأول والمساء وفي الآخر. صلى على سيدنا محمد بكل وقت وحين. صلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلي وسلم على سيدنا محمد حتى تصل الأرض ومن عليها وأنت خير الرسول. على محمد وعلى سيدنا محمد اللهم وصل تقبل واجعل ظهرنا كرمه من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبح مستغفرنه وصلينا على حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تعلمنا وتعلمه. في هذه المجلس المباركة هدية واصلة بركة من شامل رحمة نازلة نقدم ذلك ثواب نهديه إلى حضرة سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم رحيم. أربع خلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن وحسين وأمهنا سيدنا فاطمة الزهراء خالدة وخديجة الكبرى وعائشة رضا أمك أمهات المؤمنين أجمعين وأمنا حسن رحيم. وأنا خصوص الرحيم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف بشرين بالجنة ورسولهم وأبوهم رحمة الرحيم جميع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الرحيم جميع العابدين ورسولهم جميع الرحيم جميع الرسول جميع الرحيم جميع ورسولهم وأبوهم. وأنا خصوص الرحيم المهاجرين الله من عيسى ورسولهم وأبوهم وخصوصا الرحيم سيدنا الإمام الصدر العظم الجملة محمد بن علي عليه وجنوب جميع سادتنا آل أبي علوي ورسولهم وأبوهم. نعوذ الرحيم سيدنا الإمام الحبيب عبد الرحمن الحبيب محمد مولى الطويلة وخصوصا الرحيم سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزكار وخصوصا الرحيم سيدنا الإمام الحبيب
نبوك الله جل وعلا سيدنا الإمام الكتب الفخر الجوشة والإنسان وأخيه عقل بن سالم ووجولهم وفروعهم المرهي سيدنا الإمام بالأسباس والمطلق الله الشيعة الناس إلى رسول سنهم ونحن ما سيدنا الإمام قد الإرشاد وقد البدر الله بعض الله من الإمام الحجاج ووصولهم وفروعهم سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زيد الحبشي صاحب سيد ووصولهم وفروعهم المرهي سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن سلمة الحبشي سيدنا الإمام الحبيب محمد الطاهر الحجاج ووصول سيدنا الحبيب محمد بن إدريس الحبشي ووصولهم ونعوذ سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله ووصوله وإبراهيم بن الحبيب سيدنا الحبيب بكر بن محمد الستة ووصوله وفروعهم نعوذ سيدنا الحبيب محمد حامد ووصولهم وفروعهم نعوذ الرحيم سيدنا الحبيب سيد المحسن الحامد ووصولهم وفروعهم ونعوذ الرحيم جميع أولاد كون مشارق الأرض إلى مغاربها وخصوصا نحوس الله أولية في هذه بلاد إندونيسيا ووصولهم وفروعهم ونعوذ الرحيم سيدنا الحبيب زين بن حمد الحبيب محمد بن سالم بن حبيب ووصول بسم الله الرحيم سيدنا الحبيب علي بن محمد بن سالم بن حبيب ووصولهم وفروعهم بسم الله الرحيم سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب حسين بن عمر الحداد بسم الله الرحيم سيدنا الحبيب محمد بن سالم بن يحيى ووصول بسم الله الرحيم سيدنا الحبيب سالم محمد بن الحبشي ووصول محمد بن سالم بن الحبشي ووصولهم وفروعهم ونعوذ بسم الله الرحيم والدنا ولكم والمسلمين أجمعين ونخص الرحيم من اجتمع هنا بسببه عبدك الفقير وفروعهم وإلى أرواح والدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أوصل لهم ذلك الصواب منا إليهم واجعل ذلك الصواب نورا لهم يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعل فيك كان لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا عزيز اغفر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وادخلهم الجنان يا حنان يا منان واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان وتجعل قبرهم خوفا من خفار النيران يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استئن عن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولك تشرط لنا عتما أوصاف تحيي القلوب تهيج الأشياء والله قد أثنى عليه فما يسمي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا الواحد الأحد العلي لنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تحفظ ربنا خطانا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب حطانا بنا بفضلك منك طلعت طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق والطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكي لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واغفر لنا الحاجات
واسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وعفافا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وعفافا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا رب واجمعنا وعفافا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه واله وما حرك الريح الصبا عصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين بسر الأسرار الفاتحة